Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Saiful dalam pelajaran sejarah kelas 10. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita dalam melakukan segala aktivitas itu mendapatkan keberkahan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum Bapak menjelaskan materi kita di hari ini, pertama-tama kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Jangan sampai kita sudah melalui proses pembelajaran, tetapi kita tidak tahu tujuannya kemana, arahnya kemana. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini, silahkan kalian amati, ya, kalian cermati seperti apa tujuan kita hari ini. Nah, agar tujuan ini dapat berjalan dengan baik, kalian juga bisa menerima, maka Bapak integrasikan dengan Imtab. Bapak ambil Quran surat Al-Baqarah ayat ke-66. Ya, bisa kalian amati artinya apa? Setelah kita mengamati Imtab ini dengan tujuan, maka kita tahu bahwasannya di dalam Quran kita sudah dijelaskan mengenai konsep sejarah. Kita berpikir bagaimana kehidupan di masa lalu. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai zaman praaksara, di mana di dalam zaman praaksara itu terbagi menjadi dua zaman besar, zaman batu dan zaman logam. Di zaman batu itu terbagi menjadi tiga pembabakan: batu tua, Paleolitikum, batu tengah, Mesolitikum, dan batu muda, Neolitikum. Yang perlu kalian cermati dari penjelasan Bapak kemarin, bahwasannya antara zaman batu dengan zaman logam itu ada satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Megalitikum. Nah, seperti apa mengenai zaman logam? Kalian akan mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat di Nusantara ini pada zaman praaksara setelah mengenal zaman logam. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat slide berikut ini. Zaman logam. Di dalam masyarakat praaksara kita mengenal zaman logam, tetapi di Indonesia kita mengenal zaman perunggu. Zaman logam ini itu berkembang di Nusantara itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi, dan diperoleh dari kebudayaan Dongson. Dari mana kebudayaan Dongson? Tepatnya dari Vietnam. Lalu untuk zaman logam sendiri, hasil kebudayaannya itu seperti apa? Bisa kita lihat. Yang pertama adalah kapak. Kapak di sini sudah menggunakan logam, ya, sudah menggunakan logam. Di mana kapak ini atau kapak corong atau kapak sepatu itu ada dua. Yang bentuknya sejajar itu disebut kapak corong, digunakan oleh masyarakat umum. Lalu yang satunya, salah satu ujungnya memanjang, itu disebut candrasa, di mana candrasa ini hanya digunakan oleh seorang kepala suku untuk upacara keagamaan. Lalu ada genderang. Genderang ini ada dua. Genderang yang bentuknya besar disebut nekara, dan genderang yang bentuknya kecil disebut moko. Moko karena bentuknya kecil dan memang di sini ada keunikan tersendiri, maka moko itu hanya dimiliki oleh seorang kepala suku dan digunakan untuk acara-acara keagamaan, ritual. Sementara nekara itu digunakan oleh masyarakat umum. Lalu ada bejana perunggu, ada arca perunggu, benda-benda dari perunggu, benda-benda dari besi, ya. Sehingga pada masa itu masyarakat sudah sangat familiar dengan barang-barang logam, ya, sudah sangat banyak kebudayaan-kebudayaan logam. Contohnya alat-alat kehidupan sehari-hari, mulai dari cincin, gelang, ujung tombak, belati, semua menggunakan bahan dari logam. Lalu benda-benda dari besi itu juga ditemukan di daerah Wonosari dan Besuki. Tepatnya saat dilakukan ekskavasi di dalam makam, ternyata masyarakat praaksara saat meninggal juga menyertakan barang-barang dari logam.
Lalu bagaimana masyarakat pada saat itu bisa membuat benda-benda dari logam? Ternyata masyarakat pada saat itu sudah mengenal teknik pembuatan logam. Ada dua teknik. Yang pertama ada teknik bivalve dengan tangkap cetakan. Yang kedua adalah dengan ciperdu, ya, dengan cetakan lilin. Lalu manusia pendukungnya seperti apa? Kenapa bisa membuat kebudayaan yang lebih tinggi? Manusia pendukungnya yaitu dari penduduk Deutro Melayu dari kebudayaan Dongson Vietnam. Zaman ini ditemukan adanya pembauran antara penduduk Melayu Mongoloid yaitu Proto dan Deutro dengan Papua Melanosoid. Dan yang terakhir, mengenai kehidupan sosial budaya, manusia pada zaman logam sudah mulai menetap di daerah-daerah, baik itu di pegunungan, dataran rendah, tepi pantai, ya, dan hidup sudah teratur karena sudah dipimpin oleh kepala suku. Jadi sudah hampir mirip seperti kehidupan masyarakat modern. Lalu rumah-rumahnya juga sudah menggunakan bangunan permanen, dalam artian rumah-rumah panggung, di atas untuk rumah, di bawah untuk kandang binatang. Lalu masyarakat juga sudah mulai food producing, menghasilkan makanan, yaitu dengan cara berladang, bersawah, menernak, dan lain-lain. Bagaimana dengan penjelasan Bapak tadi? Jadi dapat Bapak simpulkan bahwasannya pada masa zaman praaksara, terutama di Nusantara ini sudah mengenal logam, kita harus mengetahui dulu bahwasannya kebudayaan logam itu dibawa oleh bangsa pendatang, ya. Dari mana? Dari tetangga kita, Vietnam, ya. Di sana berkembang kebudayaan apa? Ada sebuah kebudayaan besar yang bernama kebudayaan Dongson, ya. Kebudayaan Dongson datang ke Nusantara membawa kebudayaan baru, ya, yang dikenal dengan pendatang, yang yaitu Deutro Melayu. Sehingga masyarakat Nusantara mengenal bagaimana cara mengolah logam-logam. Sehingga kehidupan masyarakat yang dari awalnya hanya mengenal alat-alat dari batu sudah mengenal alat-alat dari logam. Seperti apa? Seperti bejana, perunggu, nekara, moko, ya. Bisa kalian lihat bentuknya. Bahkan lebih berlanjut lagi, alat-alat dari logam ini diimplementasikan dalam kepercayaan, sehingga ada beberapa alat yang hanya dimiliki oleh kepala suku, ya, seperti genderang yang besar disebut nekara, itu digunakan untuk umum, tetapi yang kecil itu yang disebut moko, itu digunakan oleh kepala suku. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk keagamaan, sehingga pola pemikiran masyarakat pada saat itu sudah mulai sedikit di atas zaman batu. Itulah proses perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai kita berpikir ujuk-ujuk kita sudah seperti ini, ya. Tetapi kita melewati proses yang sangat panjang. Untuk di akhir ini, Bapak ingin mencantumkan satu pesan, ya, satu pesan dari salah satu tokoh kita, presiden kita keempat, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pesannya apa? Bisa kalian lihat. Jika kamu ingin merubah sesuatu, maka lakukan. Jangan tunduk terhadap kenyataan. Asal kamu yakin, lakukan, ya. Nah, dari sini Bapak berpesan, kalau kalian ingin mencapai sesuatu, lawan apa yang ada di diri kalian, baik itu malas, lingkungan, ataupun semuanya, kalian harus lawan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.